Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu materi kepramukaan yang akan disampaikan oleh Abah Asep Fahrul Jaman SPD. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang untuk para pejuang MPLS. Semoga masih sehat, masih semangat sampai nanti beres MPLS di hari terakhir ya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kepramukaan. Sebelum itu, perkenalkan, nama kakak Asep Fahrul Jaman. Kalian bisa memanggil kakak Asrul. Bisa juga kalau misalkan sedang di pembelajaran biasanya Abah Asrul. Tapi di pramuka panggilannya menjadi kakak. Jadi panggil Kak Asrul ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kepramukaan. Di MPLS ini diberikan tugas oleh Kamabigus untuk menerangkan tentang kepramukaan. Jabatan saya di pramuka adalah seorang pembina pramuka. Dari pertama berdiri sampai sekarang masih tetap saya. Belum ada yang menggantikan. Ya, jadi untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pramuka. Kalian bisa sambil melihat gambar-gambar tentang kegiatan di kepramukaan ya. Jadi tidak terlalu monoton melihat terus wajah saya. Jadi masih sambil melihat gambar-gambar kegiatan kepramukaan yang ada di SMA Indonesia. Oke, mari kita mulai dan silahkan mendengarkan dan juga memperhatikan. Selamat belajar ya, enjoy. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Jadi di pramuka anak-anaknya suka berkarya ya, selalu terampil mempunyai keahlian gitu, terampil. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga yaitu umur 7 sampai 10 tahun atau yang ada di sekolah dasar. Selanjutnya pramuka penggalang umur 11 sampai 15 tahun yang ada di sekolah menengah pertama. Selanjutnya ada pramuka penegak umur 16 sampai 20 tahun di sekolah menengah atas. Dan yang terakhir ada pramuka pandega di umur 21 sampai 25 ya, atau di universitas atau di sekolah tinggi. Kemudian yang dimaksud dengan kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis, dan tentunya pasti akan menantang dan juga akan menghasilkan keterampilan buat kalian, dan kalian juga pasti akan mendapatkan ilmu-ilmu khusus ataupun juga pelajaran-pelajaran yang tidak dipelajari di dalam kelas atau di dalam pelajaran yang ada di sekolah ya. Oke, kepramukaan itu biasanya dilakukan di alam terbuka dengan menggunakan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Yang sasaran akhirnya yaitu adalah pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti yang luhur. Jadi sasarannya itu di kepramukaan itu supaya kalian itu punya mental yang bagus, akhlak yang bagus, budi pekertinya juga yang bagus, yang sopan, yang bagus, yang baik, dan bisa menjadi teladan
untuk yang lainnya ya. Oke, selanjutnya kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia ya. Sejarah gerakan pramuka atau kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923. Nah, ini sejarah singkatnya tentang kepramukaan Indonesia ya. Yang ditandai dengan didirikannya Nationale Padvinderij Organisatie atau disingkat NPO di Bandung. Nah, itu menggunakan bahasa Belanda, jadi seperti itu ya diucapkannya. Sedangkan di tahun yang sama di Jakarta didirikan juga ya sama oleh Belanda nih, Jong Indonesia Padvinderij Organisatie atau disingkat dengan sebutan JIPO ya, bukan JIPO gas bensin ya, tapi JIPO. Oke, gerakan kepramukaan itu bertujuan untuk membentuk setiap pramuka. Yang pertama itu memiliki kepribadian yang beriman. Dalam artian berarti kalau beriman pasti beragama ya. Jadi anak-anak pramuka ya beragama gitu ya. Kalau beragama berarti bertuhan. Karena kalau orang yang beragama itu pasti baik-baik gitu ya, karena selalu melakukan ibadah, karena semua agamanya itu bagus, tidak ada yang jelek ya. Bertakwa dalam artian berarti beribadah ya kepada Tuhan menurut agamanya masing-masing. Berakhlak mulia, akhlaknya bagus, tidak jelek, selalu sopan, dan melakukan akhlak yang terpuji. Berjiwa patriotik itu adalah mencintai tanah airnya ya. Terus juga ada taat hukum. Pastilah taat hukum. Berarti taat hukum ya Anda melakukan kegiatan-kegiatan yang baik. Kalau kegiatan-kegiatan jahat berarti ya dihukum ya. Terus disiplin, pasti pramuka itu pasti identik dengan disiplin ya. Disiplin waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam semua hal di pramuka itu disiplin. Ada takaran-takarannya ya. Dilanjutkan lagi, pramuka itu harus bisa menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Apa saja? Banyaknya nilai-nilai luhur bangsa. Kita itu sebagai contoh dikenal oleh bangsa luar itu karena adat ketimurannya. Kita itu dikenal dengan keramahannya. Walaupun juga yang lainnya harus kita lestarikan ya, kita junjung. Untuk selanjutnya yaitu seorang anggota pramuka itu harus bisa berkecakapan dalam hidup. Jadi kecakapan itu kalau dalam bahasa Sundanya boga apa nggak bisa tekeuleun dengan cicing di mah itu ya. Jadi ada kemauan, ada kekreativitasan gitu. Tidak hanya monoton diam di rumahnya HP, tetapi ada kegiatan yang bermanfaat, apalagi kegiatan yang bisa menghasilkan uang untuk kehidupan ya. Harus sehat jasmani dan rohani, pasti ya. Harus sehat badannya, di pramuka pasti ada olahraga gitu ya, jasmani dan rohani ya. Jadi sehat jiwa dan raganya ya. Oke, lanjut. Untuk seorang pramuka itu harus menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila. Jadi berhubung di negara kita ini ideologinya Pancasila, jadi kita mengikutinya ya, Pancasila yang ada 5 itu ya. Setia, patuh pada negara, oke, itu pasti ya. Kalau tidak setia mungkin ya mau
kemana, tinggal pergi saja dari Indonesia, mau ke Singapura, mau ke Papua Nugini, mau ke Timur Leste, silahkan ya kalau tidak nurut. Terus selanjutnya, menjadi warga negara Republik Indonesia yang baik dan berguna. Jadi ya harus berguna juga ya, jangan jadi warga negara Indonesia tapi tidak ada gunanya untuk negara, untuk apa. Lanjut lagi, harus bisa membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara. Kita sebagai kalian sebagai pelajar bertanggung jawab, tidak perlu harus ikut ikut berpolitik atau misalkan ikutan sekarang ikut-ikutan jadi prokes kalau sekarang itu satgas karena corona, tapi dengan cara yaitu mematuhi peraturan oleh pemerintah. Memang peraturan pemerintah itu banyak pro dan kontranya ya, dan kebanyakan yang kontra. Contoh PPKM, sekarang kita lagi PPKM gitu ya, tapi ya diikuti saja, mudah-mudahan cepat membaik ya. Oke, dilanjutkan lagi ya. Di gerakan pramuka itu ada yang namanya jiwa korsa. Apa itu jiwa korsa? Jiwa korsa itu adalah kebersamaan ya. Jadi kita sama-sama gitu, makan bareng, terus yaitu jalan bareng, senang bareng, sedih bareng, berat sama dipikul, ringan sama dijingjing bahasanya ya. Jadi together, yang sakit ikut sakit, ada yang senang ikut senang di dalam pramukaan ya. Oke, lanjut lagi. Gerakan pramuka berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar. Apa prinsip-prinsip dasarnya? Yang pertama ada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang tadi disebutkan ya. Jadi di pramuka itu harus beriman dan bertakwa, otomatis beragama gitu ya, karena yang beriman dan bertakwa itu kepada Tuhan gitu, maupun agamanya apapun terserah, tapi yang beriman dan bertakwa berarti punya kepercayaan ya, dan biasanya semua agama baik. Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Pasti ya, peduli terhadap bangsa ya, kepada negara kita yang pertama, pedulinya pada tanah air, ke sesama hidup itu sesama manusia dan alam seisinya, dan menghargai alam ya, tidak merusaknya. Peduli terhadap dirinya pribadi, apalagi gitu ya, peduli terhadap, pasti ya peduli terhadap dirinya pribadi, karena kalau dia sekarang banyak juga ya yang tidak peduli kepada dirinya sendiri. Dari mana kah dilihatnya? Sebagai contoh misalkan kerja terus kerja, sakit, mati ya, jadi nggak ada istirahatnya. Kalau misalkan dulu ya kerja ada istirahatnya, ada liburannya. Ataupun kalau yang lagi ngetren sekarang itu biasanya di anak-anak biasanya main, nggak tidur, nggak makan, sakit, nyusahin orang tua juga, nggak peduli sama dirinya pribadi. Selanjutnya, taat kepada kode kehormatan pramuka. Apa itu kode kehormatan pramuka? Kode kehormatan pramuka itu ada satya dan ada juga dharma ya. Kalau di di tingkatan penegak itu ada trisatya dan dasa dharma ya. Artinya 3 janji dan 10 ataupun juga disebut dengan moral ya. Jadi harus harus taat pada kode kehormatan pramuka. Oke, metode yang digunakan dalam kepramukaan adalah cara belajar interaktif progresif melalui
pengalaman kode kehormatan pramuka, belajar sambil melakukan kegiatan kelompok, bekerja sama, dan juga berkompetisi. Jadi kebanyakan bareng-bareng tuh. Jadi jiwa korsanya ditingkatkan gitu ya. Karena salah semua, benar semua. Itulah pramuka ya. Kegiatannya itu biasanya dilakukan dalam terbuka. Sebagai contoh ada penjelajahan, ada perkemahan. Perkemahan juga kan ada api unggun. Tidak mungkin api unggun di dalam kelas, apalagi di dalam rumah. Rumahnya terbakar kan kacau ya. Jadi kebanyakan kegiatan pramuka itu di luar lingkungan, di luar ruangan ya. Oke, ada juga kegiatan yang menarik dan menantang, jadi tidak monoton. Misalkan belajar di luar hanya keluar, makan, nyanyi, wah, sama dengan anak Pak Mud kalau begitu ya. Tidak hanya seperti itu, tapi ada kegiatan menantang yang lain. Contohnya kita penjelajahannya naik ke bukit, atau misalkan ada perjalanan yang lumayan cukup jauh. Adapun juga nanti di luarnya sambil berjalan, sambil membantu masyarakat, banyak ya yang positifnya. Dan untuk yang lainnya, untuk kegiatan pramuka ini adalah dipisahkan ya, nanti dalam pembelajarannya ada pramuka putra dan juga ada pramuka putri. Ada juga beberapa sangga, khususnya di Penegak ada 5 sangga, mungkin nanti akan dibagi sangga-sangganya sama kakak Idang dari Laksana ya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan di kepramukaan ya. Oke, sedikit mungkin saya beritahukan untuk SMA Siti Aisyah, kepramukaan di SMA Siti Aisyah ya, yaitu di di Ambalan Masudi dan RA Kartini. Nama ambalan kita itu di sini kepramukaannya berdirinya sama ya dengan sekolah barengan, dan dari pertama berdiri sampai sekarang masih saya pembinanya, meskipun corona juga saya pembinanya. Dan perbedaannya paling kalau untuk sekarang pembelajarannya mungkin ya secara daring, tapi tidak ada yang namanya camping online ya. Kalau camping ya camping aja di tempat terbuka, tapi belum bisa dilaksanakan karena ada pandemi seperti ini ya. Mungkin hanya akan diberikan materi. Tapi kalau misalkan memungkinkan, sudah agak stabil, insya Allah ada pembelajaran tatap muka ya. Nanti kalian akan bertemu dengan kakak-kakak kelas kalian yang laksana, dan juga akan bertemu dengan saya selaku penegaknya, selaku pembinanya ya. Oke ya, sekali lagi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau terlalu panjang nanti takutnya ngantuk juga kalian. MPLS ngantuk ya, MPLS-nya nonton video di rumah ngantuk, videonya lah kalian tidur, kan nggak seru juga gitu ya. Oke, ya mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang kepramukaan, khususnya yang ada di SMA Siti Aisyah, dan apa-apa saja yang ada di dalam kepramukaan. Untuk lebih jauhnya mungkin kita akan dipelajari di pertemuan selanjutnya di ekstrakurikuler kepramukaan ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, tetap semangat sampai akhir nanti MPLS. Bila topik kuliah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Abah Asep Fahrul Jaman SPD yang telah menyampaikan materi kepramukaan. Hai adik-adik. Hai. Tidak terasa, kegiatan pengenalan lingkungan sekolah hari ini telah selesai dilaksanakan. Sampai jumpa esok hari. Kami tunggu semangat belajar kalian yang baru. Tidak lupa, terima kasih juga kepada Abah Ambu yang telah menyampaikan materi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.